Alhamdulillah Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat dilangkahkan menuju masjid Allah. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita yang sudah mendapatkannya semoga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keistiqomahan hingga penghujung usia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, cahaya Islam ini sampai kepada kita, sehingga kita terbebas dari kejahilan dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Sebagian tempat Ia jadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lain. Dan sebagian waktu Dia jadikan lebih utama dibandingkan sebagian waktu yang lain. Di antara sebagian waktu yang Allah lebihkan keutamaannya di atas sebagian waktu yang lain adalah bulan Zulqa'dah, yang saat ini kita berada di dalamnya. Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Zulqa'dah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Zulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Ashhurul Hurum. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut Zulqa'dah disebabkan orang-orang Arab pada masa lalu tidak melakukan perang atau qu'ud anil qital di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Maknanya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan. Quran surat At-Taubah ayat 36. Yang kedua, Zulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Yang maknanya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Zulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "I'tamara Rasulullah SAW arba'a umarin, kullahunna fi Dzulqa'dah, illa allati kanat ma'a hajjatih, umratan minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah, wa umratan minal 'amil muqbil fi Dzulqa'dah, wa umratan minal Ja'ranah haitsu qasama ghanaim Hunainin fi Dzulqa'dah, wa umratan ma'a hajjatih." Rawahul Bukhari. Maknanya Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu satu umrah dari Hudaybiyah, satu umrah pada tahun berikutnya, satu umrah dari Ja'ranah ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan satu lagi umrah bersama haji. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, Zulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Maknanya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran surat Al-A'raf ayat 142. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Zulqa'dah ini, jamaah haji dari Indonesia berangkat menuju Tanah Suci. Menurut informasi dari Kemenak, kloter pertama jamaah haji Indonesia telah berangkat menuju Tanah Suci, yakni pada 12 Mei 2024. Sedangkan kloter terakhir akan berangkat pada 10 Juni 2024. Salah satu sunnah bagi kita umat muslim ketika ada saudara kita yang berangkat haji adalah mendoakannya. Bagaimana doanya? Salah satunya kita dapati dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi. An Anas qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni. Qala zawwadakallahu at-taqwa. Qala zidni. Faqala wa ghafara dhanbak. Qala zidni bi abi anta wa ummi. Qala wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dari Anas, ia berkata, seorang laki-laki menghadap Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan berangkat safar, maka bekalilah aku atau doakanlah aku." Beliau lantas berdoa yang artinya, "Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan." Orang itu berkata lagi, "Tambahilah doa untukku." Beliau menambahkan, "Dan semoga Allah mengampuni dosamu." Ia berkata lagi, "Tambahkanlah lagi, demi ayah dan ibuku." Beliau menambahkan, "Semoga Allah mudahkan untukmu kebaikan di mana saja engkau berada." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat Imam As-Suyuti, ketiga lafaz doa tersebut dirangkai menjadi satu hingga berbunyi, "Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta." Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan untukmu kebaikan di mana saja engkau berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal tadi yang Rasulullah mintakan dalam doa ini sesungguhnya bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang berangkat safar dan berangkat haji, tetapi juga dibutuhkan oleh kita semua. Bekal takwa, ampunan dari dosa, dan kemudahan dalam menjalankan kebaikan. Sungguh, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan atau persinggahan sementara. Tujuannya adalah negeri abadi yang bernama akhirat. Jika untuk sebuah perjalanan yang tujuannya tidak terlalu jauh saja kita menyiapkan bekal sebaik-baiknya, tentulah bekal perjalanan menuju tempat abadi lebih kita butuhkan lagi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 197.
Takwa adalah sebaik-baik bekal, karena dengan takwa Allah akan memberikan ilmu yang kita perlukan dalam meniti perjalanan ini. Wattaqullaha yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Bahkan Allah akan memberikan petunjuk sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan Allah menunjukkan kepada kita mana yang terbaik di antara dua pilihan yang baik dan mana yang keburukannya paling ringan di antara dua pilihan yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepadamu. Takwa menjadi bekal terbaik karena Allah akan memberikan solusi untuk problematika orang-orang yang bertakwa, juga memberi mereka rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Setelah mendoakan bekal takwa, Rasulullah SAW mendoakan ampunan. Sesungguhnya dua hal ini sangat erat berkaitan. Hal pertama akan mendatangkan hal kedua. Jika kita bertakwa, yang tentu saja dalam keadaan ketakwaan itu ada istighfar dan taubat, niscaya Allah akan memberikan ampunannya kepada kita sebagaimana janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Antara lain hilangnya ilmu, gelapnya hati, membawa kesulitan hidup dan mengundang bencana. Sedangkan di akhirat, dosa yang tak mendapat ampunan akan mengundang siksa kubur, tenggelam dalam keringat pada yaumil mahsyar, terhina pada yaumul hisab, tergelincir saat meniti sirat dan masuk neraka. Orang yang masih punya iman, ia tidak abadi di neraka. Setelah bersih dosa-dosanya dengan siksa neraka, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Namun janganlah kalian bercita-cita mampir ke neraka, karena kita pasti tidak kuat di dalamnya. Menderita beberapa bulan di dunia saja sudah banyak orang tersiksa, apalagi mendapatkan siksa di neraka. Betapa kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapat ampunan atas seluruh dosa kita, kita bisa masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi takwa adalah kuncinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin ketiga dalam doa untuk orang yang berangkat haji adalah kemudahan dalam kebaikan. Rasulullah SAW mendoakan ia mendapat kemudahan dalam kebaikan dimanapun ia berada. Istilah yang sama, haitsuma kunta, juga Rasulullah SAW pergunakan dalam wasiat takwa, yakni dalam sabdanya yang kemudian Imam An-Nawawi menjadikannya sebagai hadis ke-18 di dalam arba'innya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Dimensi tempat sangat berpengaruh dalam ketakwaan dan kebaikan. Seseorang yang baik di suatu tempat belum tentu bertahan baik di tempat yang lain. Misal ketika di masjid ia baik, tetapi di tempat kerja ia korupsi, atau di tempat kerja sudah baik, begitu di tempat nongkrong ia maksiat. Contoh lain, seorang santri yang ibadahnya luar biasa saat di pesantren, tetapi ketika liburan di rumah, salat tahajud dan tilawahnya juga ikut libur. Inilah pentingnya haitsuma kunta. Ketika kebaikan itu terlaksana dimanapun, orang tersebut pasti beruntung, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.